Seharusnya satu pohon vanili bisa memproduksi selama 10 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kilo vanili hijau per tahun. Vanili membutuhkan cahaya, jadi lahan yang kita tanam vanili harus kosong atau dengan beberapa pohon besar yang bisa mengatasi, mengatur, mengontrol naungan. Kalau kita tanam vanili di bawah pohon kemiri, naungannya terlalu banyak. Jangan tanam langsung di bawah pohon kemiri, tapi mencari tempat di lahan yang masih agak terbuka dengan cahaya yang masuk. Jadi cahaya yang dibutuhkan oleh pohon vanili adalah 5-60% per hari. Jadi nanti kita tinggal lihat kondisi kebun dan juga memangkas pohon-pohon yang di luar pohon pelindung. Vanili senang dengan lingkungan yang sirkulasi udara yang baik. Jadi untuk jarak tanam, kami sarankan 2,5 sampai 3 meter di dalam baris, 3 sampai 3,5 meter antara baris. Ini mungkin jaraknya 20 sampai 30 cm. Itu sangat terlalu dekat. Jadi kalau kita tanam vanili seperti itu, tidak akan memberikan sirkulasi udara yang baik di kebun. Kami merekomendasikan menggunakan gamal, karena gamal juga adalah sumber nitrogen untuk tanah. Saya sering melihat petani menanam bibit vanili langsung dengan pohon pelindung. Masalahnya dengan cara seperti itu, pohon pelindung tidak diberikan waktu untuk tumbuh cukup kuat sebelum kita tanam bibit vanili. Lalu nanti pohon vanili akan semakin lama semakin besar dan pohon pelindung tidak akan bisa mendukung semua sulur pohon vanili. Yang seharusnya kita tanam pohon pelindung 5-6 bulan sebelum tanam bibit vanili. Jadi untuk itu kami sarankan tanam pohon pelindung pada saat musim kemarau, bulan 7, bulan 8. Lalu bulan 12, pohon pelindung sudah cukup kuat dan bisa tanam bibit vanili. Kami sarankan pohon penyangga yang diameternya 5 cm, panjangnya 1,3 meter, 30 cm di dalam tanah, 1 meter di luar tanah. Lalu nanti 6-8 minggu kemudian, kita akan melakukan pembentukan pemangkasan pohon pelindung. Dan di situ kita akan memilih 2 cabang yang bentuk U, lalu yang lain, tunas-tunas lain kita akan potong. Di sini kita ada satu bibit vanili yang kita sudah tanam. Jadi di sini bisa melihat ada banyak mulsa. Untuk mulsa sebenarnya sudah tersedia di kebun. Apa yang bisa digunakan sebagai mulsa? Bisa menggunakan sabut kelapa. Ini juga mulsa yang sangat baik. Kayu-kayu yang sudah kering. Dan kulit kakao yang sudah kering. Ini sangat-sangat bagus. Mulsa di sini berupa sabut kelapa dengan kokopit. Lalu di bawah ada kulit kakao yang kering. Kenapa kita harus menggunakan mulsa? Karena mulsa adalah sumber makanan vanili. Tanpa mulsa ini, kalau kita langsung tanam di tanah, tidak ada sumber makanan untuk bibit vanili. Lalu pertumbuhannya akan lambat dan juga dia bisa sakit atau mati. Jadi itu yang paling penting sebelum kita tanam bibit vanili, kita harus mengaplikasikan mulsa yang kami sarankan 50 cm di keliling pohon pelindung, lalu ketebalan 10-12 cm. Jadi ini lumayan banyak, tapi ini dengan ini sumber makanan ini, pohon vanili akan tumbuh cepat. Yang saya sering melihat, petani sering tanam bibit vanili langsung dalam tanah. Kalau kita tanam bibit vanili dalam tanah, dia akan busuk batang karena tanah terlalu lembab. Sebenarnya batang vanili tidak boleh sentuh tanah. Mengaplikasikan mulsa dulu, baru kita taruh bibit vanili di atas mulsa. Kami sarankan menggunakan bibit vanili yang 8 ruas. Bibit vanili yang diambil dari sulur baru, sulur yang belum berbuah, untuk mendapatkan pertumbuhan yang paling bagus. Kalau kita sudah mendapat bibit dari sulur baru, kita potong 3 atau 4 daun paling bawah. Lalu kita potong juga 15 cm dari pucuk. Kita gantung dulu di tempat yang teduh selama 7-10 hari. Kenapa kita gantung dulu di tempat yang teduh? Untuk memberikan waktu untuk luka-luka sembuh. Jadi 7-10 hari kemudian sesudah kita gantung bibit vanili, kita hanya taruh di atas mulsa seperti ini. Bagian bawah yang kita lepas daun, kita taruh di atas mulsa. Bagian atas yang masih ada daun, kita ikat di pohon vanili, di pohon pelindung, dengan menggunakan tali-tali dari kebun. Lalu setelah itu, kita tutup bagian bawah dengan mulsa yang kering. Di sini saya pakai sabut kelapa. Dan ujung paling bawah, kita tidak tutup pakai mulsa karena nanti bisa busuk batang. Jadi ujung di bawah, dia di luar. Yang di sini sudah tutup pakai mulsa. Kenapa kita harus tutup lagi dengan mulsa? Karena batang vanili
yang di bawah tidak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi sekarang dengan sistem seperti ini, bibit vanili akan tumbuh akar, jaringan akar di dalam mulsa. Ini sangat penting untuk memberikan makanan yang cukup dan mendapatkan pertumbuhan yang bagus. Sesudah kita tanam bibit vanili, penting kita tutup pakai naungan biar tidak langsung kena sinar matahari karena pohon pelindung juga belum cukup rimbun. Informasi yang penting dalam video hari ini adalah pohon pelindung kita tanam 5-6 bulan sebelum tanam bibit vanili. Lalu setelah pohon pelindung sudah diberikan waktu untuk tumbuh selama 5-6 bulan, kita siap untuk menanam bibit vanili. Tetapi hal yang penting yang kita harus ingat, kita harus ambil bibit vanili dari sulur baru yang belum berbuah, minimal 8 ruas, lalu potong 3 atau 4 daun di paling bawah, 15 cm dari pucuk kita potong juga, dan kita tidak langsung tanam. Kita diamkan dulu, gantung di tempat yang teduh, selama 7-10 hari. Setelah itu, kita siap menanam bibit vanili. Tapi ingat, kita tidak mau tanam bibit vanili langsung di dalam tanah. Aplikasikan mulsa dulu yang cukup, 50 cm dikeliling pohon pelindung, dengan ketebalan 10-20 cm. Lalu baru kita taruh bibit vanili di atas mulsa, bagian bawah yang sentuh mulsa yang kita lepas 3-4 daun, ujung atas kita ikat di pohon pelindung. Kita tutup bagian bawah dengan mulsa yang kering, di situ di contoh ini saya pakai sabut kelapa, ujung paling bawah dia tetap di luar sehingga dia tidak busuk patah. Jadi itulah adalah kegiatan penting, kegiatan awal untuk cara menanam bibit vanili.